Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat biodata secara online dengan menggunakan fasilitas Google Form atau Google Formulir. Nah, di sini kita tinggal mengaktifkan Google-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel Materi BBM. Google. Nah, di Google ini kita mengaktifkan email kita. Ya, masuk ke akun email kita. Di sini saya menggunakan Gmail. Nah, pilih salah satu Gmail kita. Nah, terus ada diisi password tentunya. Telah tampil seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu ada titik 3 di sebelah kanan di pojok atasnya salah satu menu ada menu Drive. Jadi kita klik saja menu Drive ini supaya kita masuk ke Google Drive. Jadi akan data kita nanti disimpan ke Google Drive. Nah, yang tampil di sini adalah semua dokumen-dokumen yang pernah saya simpan di Google Drive. Nah, di sebelah kiri atas itu ada Drive saya. Klik saja ini. Nah, berikutnya arahkan ke paling bawah itu ada lainnya. Terus geser ke kanan ada Google Formulir. Nah, atau Google Form. Nah, diklik. Setelah diklik, nah akan muncul formulir tanpa judul. Nah, formulir ini dirubah dulu. Judulnya sesuai yang diinginkan, misalnya biodata. Ya, biodata peserta diklat pengelesan. Ya. Diketik saja biodata peserta diklat pengelasan. Terus nah di bawah posisi ini adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini diisi penjelasan yang berkaitan dengan judul itu. Ya. Di sini saya coba mengisi untuk permohonan supaya diisi data dengan benar dan tepat ya. Nah, ini diisi saja sesuai yang Anda inginkan. Nah, setelah selesai ini diisi, berikutnya kita masuk ke pertanyaan di bawah ini. Nah, diklik saja di sini. Nah, di sini diisi questionernya itu diisi misalnya nama gitu. Sebuah formulir pasti ada nama. Terus, nah diarahkan di pojok kanan bawah itu apakah nama itu wajib diisi atau tidak. Kalau wajib dicentrang saja. Terus diklik plus tadi untuk masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, di pertanyaan kedua itu diisi alamatnya. Nah, oke, alamat. Nah, alamat itu paragraf ya, paragraf supaya lebih panjang karena alamat itu lebih panjang ya dibandingkan dengan nama. Kalau nama singkat saja tadi. Nah, terus diklik plus lagi untuk masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kita sudah buat nama, alamat. Nah, terus jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita pilih yang drop down ya. Nah, di sini ada opsi karena jenis kelamin opsinya ada 2, laki-laki yang pertama, terus yang kedua tentunya perempuan. Nah, diisi. Setelah itu, nah kalau wajib ya diaktifkan. Nah, terus klik plus lagi untuk melangkah ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita mengisi nomor handphone ya, nomor handphone. Nah, oke. Nah, angka tentunya, nomor handphone itu angka. Nah, terus kalau wajib diaktifkan, kalau tidak wajib jangan diaktifkan. Terus klik plus melangkah ke pertanyaan berikutnya. Terus ini email ya, akun email. Nah, akun emailnya itu. Nah, terus klik plus lagi. Nah, terus melangkah ke
pertanyaan berikutnya. Nah, ini apa ya? Pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Nah, ini opsi. Nah, untuk pendidikan terakhir ini opsi karena pendidikan itu jelas ya, terus dipilih drop down. Nah, ada SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai dengan S3 ya. Jadi peserta itu tinggal klik saja nanti. Nah, tinggal memilih sesuai dengan pendidikannya masing-masing. Nah, setelah selesai ini, nah kalau sudah selesai, nah itu bisa diatur warna ya, warna tampilan dari form ini sendiri. Nah, sekarang yang aktif ungu. Nah, misalnya kita pilih warna biru muda. Oke. Nah, setelah itu di sampingnya itu, ya, setelah pertanyaan, nah terus tentunya ada responnya, respon. Kita mau lihat responnya. Sebelum kita mau lihat respon, kita harus uji coba terlebih dahulu terhadap form ini. Nah, kita klik di sini. Oke. Nah, ini peratinjau namanya. Nah, terus, nah kita coba isi. Ya, namanya siapa gitu? Ya, diisi namanya, misalnya si Amir gitu, atau terserah lah namanya. Nah, terus silahkan diisi mulai dari nama, terus diisi alamatnya ya. Nah, terus melangkah ke berikutnya, silahkan dipilih jenis kelaminnya. Jadi jenis kelamin di sini sengaja kita kunci ya, jadi kita kunci laki-laki hanya dan perempuan gitu. Nah, terus nomor handphonenya, nah ini juga kita kunci dalam bentuk angka tentunya, jangan sampai nanti ada orang nulis iseng. Nah, terus email ya, ini juga diisi sesuai dengan email yang Anda miliki. Nah, akun email Anda isi. Nah, terus juga yang terakhir nanti di bawahnya tolong diisi pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir juga dalam bentuk pilihan mulai dari SD sampai dengan S3. Nah, di sini tinggal kita klik saja, misalnya kita klik S1 gitu ya, atau SMA gitu. Nah, jika sudah selesai, tinggal kita klik di paling bawah itu kirim. Nah, terus klik kirim. Nah, sehingga data tersebut sudah tersimpan ke dalam Google Drive. Jadi sudah tersimpan di dalam Google Drive. Nah, ketika kita kepingin lihat hasil tersebut, nah di sini kita tinggal kita klik respon. Nah, ini respon sudah ada 1, tadi itu 0, sekarang di samping pertanyaan ada tulisan respon, ini kita klik saja. Nah, terus kita klik di pojok kanan atas, nah itu spreadsheet. Nah, ini dalam bentuk tabel. Nah, kita tinggal buat formulir ini masih belum ada judulnya, kita tulis saja judulnya. Nah, misalnya biodata apa gitu ya, biodata yang berkaitan dengan diklat tersebut. Nah, diisi aja namanya. Terus baru kita klik di pojok kanan bawah, buat, menu buat. Oke, di kotak putih itu ada, bawahnya ada buat. Oke, diklik. Nah, sehingga akan tampil, nah, ini akan tampil data-data peserta diklat yang sudah kita input tadi, mulai dari nama, alamat, jenis kelamin, sampai dengan terakhir adalah pendidikan dari peserta tersebut. Baik, nah sekarang ini link ini di copy saja. Nah, link ini di copy, nah di blok, di copy saja, terus dibagikan kepada peserta yang mau bakal mengisi biodata tersebut, sehingga biodatanya itu akan tersimpan ke dalam bentuk Google Drive. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan layangkan ke channel materi BBM, insya Allah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Jika Anda suka dengan tutorial ini, silakan Anda subscribe, Anda like, Anda share tentunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.